لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم Bismillahirrahmanirrahim. لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi teman-teman kita di acara talk show ini yang ini platform digital ya ala muslim dengan sebuah travel travel haji umroh Khalifah Asia. Selamat datang saya sampaikan juga kepada ibu kita yang cantik ini, Masya Allah. Tadi kalau saya sebut namanya panjang banget ibu ini. Saya nggak tahu sekolahnya di mana aja. Nama saya kalau saya dengan nama saya itu Muksin, tapi karena pakai ejaan lama MUI, jadi orang bule waktu itu training saya di Warner Bros panggilannya Mu. Wah, saya nggak punya title, nggak punya. Kalau ibu, ini saya sampaikan ya, narasumber kita yang Masya Allah yang cantik, yang ilmu tentang keuangannya luar biasa. Saya tadi ngobrol lama, trainingnya berapa banyak. Jadi selamat datang kepada Ibu Erika Atmaja SEMM, CFP
QFE, LDP, CPC, Loan Advisor, Trainer, Master NLP Coach, dan beliau juga seorang asesor. Itu kan, Masya Allah, tabarakallah. Kalian apa ininya, apa gelarnya? Sarjana ya, nah, oke. Selamat datang Ibu. Ya, semoga sehat selalu dan bermanfaat selalu ya buat umat. Nah, kalau seri pertama kemarin kita bicara di podcast ini tentang pentingnya berangkat haji. Siapa aja yang bisa berangkat haji? Ternyata memang itu kewajiban dengan embel-embel bagi yang mampu. Tapi kemarin Ustadz memberikan acuan, memotivasi siapa aja sebenarnya bisa mampu, bukan perkara duit aja. Nanti kalau perkara duit kan ibu ya, yang memberikan motivasi bagaimana mengelola keuangan dengan baik supaya bisa berangkat haji. Tapi teman-teman, kalau kemarin kuncian dari Ustadz adalah wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka jalan-jalan keluar termasuk orang yang pengen berangkat haji, Allah kasih jalan keluarnya. Karena bertakwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, untuk menuju tempat yang tidak disangka-sangka rezeki dan segala macam juga perlu ada ilmunya. Ternyata ilmunya salah satunya adalah teman-teman di luar non teknis ya, di luar non teknis artinya ternyata ketika kita melakukan suatu kebaikan ada orang baik sama kita terus kita dia berangkat haji secara gratis. Nah, ini jalan Allah itu kan berbagai macam cara. Ada lagi kalau banyak apa namanya yang mengatakan saya belum mampu atau belum niat itu beda kayaknya Bu ya. Niat tadi teman-teman saya sebelum acara ini saya ngobrol dengan Bu Erika. Kebetulan Bu Erika nanti akan menyampaikan kunciannya adalah mengelola duit dengan rapi. Kelola duit dengan rapi, akhirnya nanti tenang di tanah suci. Gitu. Kalau di ininya apa namanya, mungkin teman-teman udah dapat apa namanya e-flyersnya itu kan nabung haji jangan tunggu pensiun. Artinya dari muda sudah bisa menjadi di planning. Bagi yang mampu kan, gue belum mampu ya itu, tapi antara belum mampu sama belum niat bisa beda. Nah, saya ketampar kemarin Bu Erika Ustadz mengatakan karena niatnya setiap hari doa terus, ya Allah mampukan saya, karena sering lupa itu kayak gitu, walaupun niat ya kayak gitu. Ada lagi yang mengatakan kalau niat punya duit berapapun langsung DP di bank, nanti sisanya kalian akan termotivasi untuk ngejar pelunasannya. Bahkan saya ngobrol tadi dengan Bu Erika, bayangkan aja orang yang niat dan yang mungkin niatnya belum bulat, itu bisa beda tentang keuangan. Betapa seorang, let's say kita bicara orang daerah yang kerjanya petani, kadang tukang beca, ada kita baca kisah-kisah yang apa namanya inspirasi, membuat inspirasi dari puluhan tahun bisa loh, akhirnya bisa berangkat haji. Sementara saya cerita sama ibu, belum mampu, mau nabung duitnya kepakai ngopi. Nah, ini yang perlu ditampar kayak saya gini sama Bu Erika nanti. Artinya nanti bermuara kepada disiplin mengelola keuangan. Ya ini bahasanya Bu Erika, kelola duit rapi, tenang di tanah suci. Seperti itu. Ya, itu mungkin bukan dari saya Bu Erika. Nanti satu lagi kalau apa ini ada apa namanya pertanyaan bahwa ini menyangkut financial planner ya Bu ya. Financial planner itu kan selalu hubungannya dengan mengelola keuangan atau kekayaan ya. Nah, kalau menurut Bu Erika, ini panjang nggak apa-apa ya, nanti Bu Erika langsung aja supaya langsung sampaikan aja. Ya, yang dimaksud dengan kekayaan itu apa? Setiap orang kan beda-beda. Saya punya tangan dua itu kaya, kayak gitu. Ya, kaya nanti karena bisa untuk cari uang, kayak gitu. Yang kedua, apa contoh kaidah dari agama Islam yang menganjurkan agar di dalam kehidupan kita itu harus kaya? Nah, mungkin kan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan kaya, bermanfaat. Terus apa namanya Abdurrahman bin Auf
kaya gitu. Berarti nggak dibilang kaya kan? Kalau menurut Bu Erika malah kayaknya harus kaya gitu. Silakan. Itu adalah semua nilai dari sumber daya yang kita miliki. Bisa berupa harta, bisa berupa benda. Nah, gimana cara carinya? Bisa lagi dari usaha, bisa ada bekerja, ya kan? Bisa dagang dan lain-lain sebagainya nih ya, Betul. Pak ya. Nah, itu bagaimana caranya kita mencari kekayaan kita. Seperti itu kan ya. Nah, karena saya backgroundnya keuangan nih Pak ya, Oke. jadi kalau saya ngelihat kekayaan itu rumusannya adalah kayak orang bank gitu. Ada neraca, ada lugiraba. Kalau neraca itu adalah potret Pak, potret kekayaan kita. Di situ ada yang hutang, ada modal, dan ada kekayaan ya. Nah, yang perlu kita kelola ini adalah yang rugi laba nih Pak. Oke. Kalau rugi laba itu kita ngelihatnya ada sales ya, penjualan, harga pokok, kemudian dikurangi jadi laba. Habis itu dikurangi lagi biaya operasional, baru jadi laba bersih. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau dari ilmunya financial planner itu biasanya kita membagi penghasilan itu menjadi tiga. Yang 30% pertama itu harus bayar hutang, 30% kedua itu untuk operasional, yang ketiga itu 30% kemudian untuk tabungan. Wah, dalam ilmunya, Pertanyaan cukup nggak tuh? dalam kenyataannya Pak, dan saya akan menjelaskan gitu ya, di tengah-tengah banyak kebutuhan ya, misalnya bayar cicilan rumah, mobil, motor gitu kan ya, handphone, pinjol dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya rugi laba itu adalah sumber kekayaan kita di ujungnya, kita melihatnya adalah dari sisi penghasilan, yang kedua kan harga pokok. Nah, harga pokok ini adalah semua yang wajib kita bayar karena itu merupakan hutang ya, dalam arti kata gini. Yang pertama pasti apa? Hutang pajak, pajak penghasilan, ya kan? Pengusaha punya PPh 21, PPh 23, itu pajak. Semuanya kena pajak. Yang kedua, zakat Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Zakat itu kewajiban kita untuk dibayar, ya. 2,5% dari penghasilan kita zakat. Nah, baru nih sisanya yang lain-lain. Yang kewajiban yang wajib dibayar termasuk anak sekolah, bayaran anak sekolah Pak, asuransi misalnya, rumah, mobil, motor, pinjol, pay later, Udah puyeng duluan. dan lain-lain. Dalam kehidupan nyata Bu, Pak, kalau menurut penelitian saya itu boleh maksimum di 60-65% dari Jadi penghasilan ada kita. toleransi sampai ke situ ya. Iya. Jadi kalau dibilang tadi 30 utang, 30 biaya, 36 tabungan, sekarang susah. Sekarang susah. Jadi asumsi saya antara 60-65% itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Wajib dibayarkan. Nah, sisanya berarti kan sekitar 40, Pak. Nah, 40 ini 25 kita coba untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau orang usaha itu kan ke kantor, ya kan? Tadi Bapak ngopi-ngopi sama teman-teman di kantor. Terus uang jajan anak sekolah itu 25% dari penghasilan kita. Nah, sisanya kan tinggal 15, Pak. Nah, 15 itu baru dibagi dua. Yang 7,5 pertama itu adalah dana darurat. Kalau dikumpulin tiap bulan bisa, Pak, gitu. Tapi harus tertib banget ya. Ya memang, karena disiplin itu adalah faktor kalau kita mau kaya gitu. Kalau misalnya kita setiap tanggal 1 udah koma, Satu kok. ya itu namanya kita nggak bisa mengumpulkan kekayaan dong, ya kan? Jadi dari 15% sisa, 7,5% itu untuk dana darurat, simpen.
Ini dalam bentuk apa? Misalnya tabungan ya Pak. Kalau tabungan mungkin gampang dipakai dalam bentuk deposito deh gitu. Ini untuk apa nih? Ya tiba-tiba orang tua sakit, yang apa? Terus tiba-tiba pompa rusak. Nah ini belinya dari sini dari 7,5%. Nah yang sisanya Pak 7,5% lagi inilah yang merupakan sumber dari kekayaan kita. Bisa kita tempatkan dalam bentuk emas gitu kan, tabungan gitu. Saya nggak pernah main saham Iya. karena saya ngeri gitu. Main Ya, saham tuh naik turun, fluktuatifnya fluktuatif parah. ya. Tapi kalau reksadana oke. Kalau sukuk boleh, kalau itu boleh. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa lah kita pakai uang kita sampai Kemarin 60% buat gaya hidup gitu. Nah 25 buat kemarin udah kesini. biaya sehari-hari, sisanya 15, Enggak, 7,5 untuk dana darurat, 7,5 lagi untuk harta kita. Nah itu kekayaan namanya. Kayak gitu. Sebelum dilanjutkan kaidah apa mengelola kekayaan gitu kan, Yang contoh kemarin kaidah ikut lagi nggak sekarang? agama Islam Yang kemarin yang ikut menganjurkan lagi kita nggak hidup kaya ya. Deh. Bicara tadi Oh ya, kebutuhan alhamdulillah. apa namanya mengelola yang 65% itu boleh untuk gaya Maksudnya hidup. Sekarang ini kadang-kadang antara gaya hidup sama kebutuhan hidup beda-beda tipis masalahnya. Nah itu masalahnya. Iya, iya, Jadi iya. cara membedakan karena gini kita bicara nanti muaranya adalah teman-teman bahwa kita tuh pengen maslahat, ya rezeki dari Allah yang kita dapat itu maslahat manfaat untuk kehidupan kita, bahkan kita bisa sampai berhaji, tapi kita juga eh, jangan juga jadi apa egois. Aku mau haji, tapi pelit jatuhnya kita nggak manfaat buat orang lain kan Bu Iya, jatuhnya. betul. Padahal Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau kita pengen tiba-tiba ada saudara, tetangga yang harus kita bantu pakai yang berapa persen tadi Bu? Pakai dana darurat, Pak. Yang darurat itu ya. Iya, iya. Karena kan semuanya sudah ada pos-posnya. Oke. Jadi semua angsuran atau cicilan bayar uang sekolah itu terutama ya Pak. Kadang-kadang saya tuh suka bingung karena eh, bisa beli pulsa tapi nggak bisa bayar uang sekolah itu buat saya juga sesuatu yang kadang saya temukan gitu. Miris ya. Miris. Ada yang lebih miris Bu. Iya. Bisa beli handphone bagus nggak bisa beli pulsa. Ya, Itu ya. jarinya nebeng wifi tempat orang. Iya. Ada yang seperti itu. Kehidupan dan Iya. ya, niat kita ini apa membeli apa membeli barang membeli apa kan, kalau ibu pasti bisa jelasin itu ini keinginan apa kebutuhan. Nah itu Iya. kayak itu penting nggak Bu ya antara ini want atau need, Iya. ini kebutuhan apa ini keinginan, boleh nggak Bu? Ini Boleh. ibu pasti orang yang kenapa saya nanya itu, kayaknya ibu strict banget nih orangnya tentang orang kelihatan nih. Yang ngomongnya Iya, strict iya. banget, disiplin banget. Iya, iya. Nah, supaya teman-teman yang pengen punya maksud tujuan salah satunya mungkin mau pengen bukan hanya umroh tapi haji. Iya. Gimana menjaga diri dari wants dan need tadi, kebutuhan dan keinginan. Iya. Saya sampaikan ya Pak bahwa wants dan need itu sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup lah. Jadi satu kata Bapak tadi. Itu. Jadi rasanya gini loh. Kadang saya juga berpikir ya, kalau saya yang cari uang gitu, masa saya nggak bisa sih ngebelanjain buat diri saya Emang sendiri? kok nggak boleh memanjakan sedikit diri Gitu gitu ya? kan. Nah, inilah gitu ya, membuat saya gini, kita kerja harus seneng Pak, gitu. Jadi kalau misalnya saya kerja semuanya saya serahkan buat keluarga, sementara saya tadi nggak bisa ngopi, even cuman di Starling gitu ya Pak ya. Nah, itu bisa kena mental Pak kita. Iya. Jadi mending mana mental health atau gitu. Itu benar, penting banget mental Iya, health Bu. mental Itu health. ya. Dan mental health ya Bapak Ibu kalau kita loose gitu, terlalu loose dengan tadi keinginan dan kebutuhan kita, terus didatengin lah ya sama kolektor-kolektor itu juga sama mental health. Akhirnya kita nggak bisa kerja dengan baik, ya Iya. keluarganya malu dan lain-lain sebagainya. Iya. Itu kan mental health juga Pak. Boleh saya tambahkan nggak Bu? Boleh, silakan. Iya, jadi berarti nanti antara wants dan ini nanti ada related dengan karena Ibu bilang
ada jatuh debt collector, karena ternyata Bu, saat ini mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, sebagian tidak, ada yang belum tahu. Ada yang lebih sakit dari jatuh cinta, Ibu tahu? Ya, jatuh tempo. Ya. Makanya tanggal 1 udah koma Iya. gitu. Kalau nggak pinter-pinter ngaturnya kan Iya, lebih iya, sakit dari iya. jatuh cinta tuh, Iya, deg-degan iya, yang iya. ada. Makanya Betul. tadi didatengin. Nah, ini makanya nanti berhubungan dengan Wonder ini, gimana gue mau berangkat haji gitu kan? Tiap hari Iya, ngintip iya, di iya. luar ada yang lagi atau enggak. Nah, itu. Iya. Jadi memang Pak, dalam kehidupan pastinya kita harus berdisiplin, di mana ya kalau nggak disiplin udah nggak ada obatnya sih, gitu aja. Jadi eh, ya kita harus berusaha ya, gitu. Yang tadi kan, jadi 60% itu maksimum buat semua yang dibuat hutang, gitu kan. 25% untuk kita mental health Pak ya, maksudnya ngopi lah, apa-apa segala macam. Sisa 15, 7,5 dana darurat, kalau itu dibutuhkan sama keluarga dan lain sebagainya. Yang 7,5 ini adalah benar murni kekayaan Ya, kita. ya. Itu sih. Kalau melihat situasi kondisi saat ini, pakemnya sudah berubah kalau dari financial planner sendiri, Pak. Ya, udah nggak kayak tadi 30 Iya, 30, 30, yang 30. apa itu sebenarnya yang ideal. Ideal. Tapi realitanya sekarang tidak bisa seperti Tidak itu bisa ya. segitu. Apalagi kalau KPR Bank itu sekarang bisa ngitung sampai 70% penghasilan loh, Pak. Ya, bagaimana coba? Gitu. Itu dia. Ya maksudnya kita penghasilan suami istri lagi bisa 70% loh, 30% loh, kita hidup pakai apa ya Pak makannya gitu. Cuma punya satu rumah doang itu. Nah itu eh, insya Allah Pak, kalau kita menjalankan kedisiplinan ini gitu, dan kita bisa membagi yang nama Pak eh, dengan niat yang tadi Bapak bilang gitu ya untuk naik haji gitu, bisa terlaksana sih Bapak Ibu semuanya. Intinya niat ya. Niat. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau gak ada niat, pasti banyak alasan. Iya. Ya. Tadi juga niat untuk mempilah-pilah penghasilan juga kan harus niat Pak. Nah, realitanya sekarang Bu, kita bicara tentang range bahasanya Ibu tadi dengan 60% untuk yang kebutuhan semua kebutuhan pokok, ada yang 25%, ada sisanya 15% untuk dana darurat. Itu berlaku untuk yang berkisar pendapatan di berapa, Bu? Oh iya. Kayak gitu. Kan masalahnya ini kan indikasi juga bagaimana. Nah, penghasilan gue cuma 5 juta, 60% itu cuma berapa? Ini nggak cukup. Makanya kan harus hati-hati juga, mungkin ada yang ngambil cicilan ini. Banyak kan cicilan juga pusing kan, Bu. Gitu kan. Sampai celana dalam aja cicilan, Bu. Ya karena ada, memang ada kan di sosial apa di toko elektronik kan ada semuanya, celana, baju bisa. Akhirnya Bisa pay later pay gitu letter kan. pula. Soalnya sekarang udah habis pay later depan, habis Iya, lagi pay iya, later iya, belakang. iya. Heeh. Iya, ini karena situasi kondisi udah seperti ini, Pak. Banyak sekali penawaran barang-barang yang memang konsumtif semuanya, sehingga kita sampai nggak bisa mikir secara jernih ya. Yang tadi kembali lagi, ini wants or need gitu kan ya, Pak. Nah, iya semua tuh kayak lingkaran, saya nggak mau bilang lingkaran setan ya. Semua itu kayak lingkaran kehidupan namanya, Cie. Lebih cantiknya gitu ya. Lingkaran kehidupan yang kita harus jalani, Pak, sehari-hari. Kalau kita nggak bisa seperti itu, maksudnya tidak bisa menyisihkan dan tidak bisa menabung dan tidak bisa apa-apa ya, ya udah. Sampai dengan kita pensiun kelak, kita nggak punya apa-apa. Sedih kan, Pak? Iya. Gitu. Padahal kan Lu mau haji ya? pura-pura mau haji gitu. Paling ngandelin kalau dia kerja berarti ngandelin nanti uang pensiun buat pergi haji. Masya Allah gitu ya. Sementara sekarang untuk haji reguler udah 27 tahun, Pak. Iya. Jadi kalau pensiun sekarang udah umur 57, 8 58, rata-rata. berarti 80 tahun nanti baru pergi haji. Kalau sehat, Ya. kalau masih ada umur, kalau yang lain-lain sebagainya. Kalau juga begitu pensiun, SK-nya apa udah lunas. Ya. Kalau SK-nya yang digadein belum lunas gimana? Ya, itu kan Iya, Pak. Ibu ketawanya kayak ngelihat realita banyak karena Ibu
ada di sana kan, Iya, seperti itu. tidak seperti itu. Nanti mungkin teman-teman perlu mendapatkan insight dari Ibu bagaimana menjaga ritme. Terutama kan kita bicara ini banyak orang-orang, ya kita mau membandingkan orang-orang yang dengan penghasilan. Jadi saya pernah eh, dengar, bukan dengar ya, melihat juga teman-teman semua dan Ibu, katanya mau pendapatan berapa? Kalau kita tabiatnya sama kan tetap sama. Itu dulunya dia karyawan biasa naik supervisor. Biasa punya utang ketika tanggal 15 waktu dia karyawan biasa, tanggal 10 kasbon karena 1 koma kan, tanggal 1 koma udah koma gitu kan. Nanti naik supervisor yang tadinya karyawan biasa 5 juta, supervisor naik gajinya 2 kali lipat 10 juta. Gak cukup juga. Cukup juga. Ibu udah pasti nggak nemuin yang kayak gitu, apalagi Ibu Erika ini sebagai seorang coach dan udah menemukan berbagai macam case tentang keuangan. Makanya ketawa beliau itu menggambarkan, gue paham itu seperti itu. Nah, ini eh, mengatur mindset ini nggak mudah loh, Bu, menurut saya. Apalagi ini kalau Ibu sampaikan sebuah apa namanya kebaikan ya, akhirnya orang bisa berubah mindsetnya. Lu maunya apa? Tujuan lu apa? Akhirnya orang punya niat bulat, oke gue harus disiplin supaya gue bisa naik haji. Itu insya Allah kan jadi pahala juga ya ilmu ini. Itu mungkin juga nggak usah jauh-jauh ke haji dulu. Orang yang Ibu pernah lihat cerita pemulung akhirnya bisa korban, Bu. Sementara kita anak kantoran yang nongkrong tiap hari. Nih anak-anak kantoran ini pulang masih nongkrong. Ayo ngopi bro. Baru mau korban bilang nggak punya duit. Sementara ibu itu seorang pemulung, dia dengan tertib. Itu sepertinya saya setuju. Ibu itu seorang pemulung, disiplin, tertib, mengumpulkan untuk niat bulat tadi kepengen tahun depan korban. Ini berlaku juga ya, Bu, ya, seperti orang yang pengen naik haji. Oh, iya Pak. Jadi memang yang namanya niat itu mengalahkan semua kebutuhan. Jadi beberapa orang yang berhasil seperti itu Pak ya, dia itu bisa menahan nafsunya ya, gitu. Jadi kalau misalnya makan biasa ya, masyarakat seperti itu mungkin makan seketemunya lah, kasar kita ya bilangnya gitu ya. Tapi nabungnya bisa 50% dari pendapatan sehari gitu kan. Sehingga apa namanya? Soalnya apa? Dia tidak memiliki keinginan atau kebutuhan lainnya gitu, Pak. Tapi apakah kita dengan manusia normal bekerja di mana-mana ada Starbucks, Starling dan lain sebagainya bisa menahan itu? Apakah kita lebih baik daripada ibu itu? Kan sepertinya gitu, Pak. Lah, ibu ini bisa menahan diri gitu ya. Kalau kita bisa menahan diri, pastinya kita juga bisa lebih baik dari ibu ini gitu loh, Pak. Jadi kebutuhan itu atau niat itu ya Pak ya harus kita eh, benar-benar ini kan dari dalam hati gitu loh. Apalagi untuk ibadah Pak gitu ya. Nah ibadah ini kan eh, semua bilangnya kalau mampu. Iya. Lah cicilan motor oke. Ibu. Cicilan handphone oke Yang gitu ya. beli maunya yang apel kegigit lagi ya. Gitu. Terus enggak menyindir sih Bapak Ibu semua ya, ya. Tapi ini realita yang saya sampaikan adalah realita. Jadi segala sesuatu memang satu dari niat, yang kedua ya disiplin. Itu. Yang ketiga berapapun penghasilan kita, gitu ya, kita ternyata bisa dan mampu sebenarnya Pak. Baik. Seperti itu sih. Ya. Kuncinya tertib, disiplin. Yes. Berapapun penghasilan kita tidak akan pernah cukup kalau nggak disiplin. Ya. Betul. Kedua adalah kalau mau mencapai tujuan itu adalah niat bulat supaya dengan niat yang kuat itu yang mendukung kedisiplinan tadi ya, maka insya Allah goalnya tercapai seperti itu. Nah, akhirnya kita sampai kepada teman-teman sahabat kita yang ada berapa orang hari ini? Yang bertanya. Bukan, yang sekarang sedang ikut Zoom? 35 orang. Wah, 36, alhamdulillah. Baik, ini kita kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan ya. Ibu siap ya, kita apa namanya tamu pertanyaan dulu ya Bu ya. Insya Allah. Silakan.
Ada suaranya. Oh, ya. Oh, banyak banget. Yang pertama, oke, Min mau nanya, ini dari mana nih? Sebentar, bukan namanya nggak? Dari Bu Oh, Melinda. sebentar. Ini yang paling atas. Mau nanya apa ke dia? Oh, ini kalau yang Saya boleh minum dulu ya. silakan Bu sambil minum. Santai Bukan aja. yang ini aja ya. Oke. Sambil saya bacakan ya, Bu Erika ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bu Erika, salam kenal, saya Melinda dari BSD, tetangga Ibu tuh, sama-sama Tangsel. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara membangun konsisten untuk dana haji? Apakah ada strategi atau tips untuk tetap disiplin menabung agar tujuan haji tercapai tanpa mengorbankan kebutuhan lainnya? Nah, tapi kebutuhan yang lainnya mana? Ngopi-ngopi atau sosialita atau gimana gitu kan? Kamu mengorbankan kebutuhan lainnya. Terima kasih Ibu. Udah dapat ya? Ini inti pertanyaannya. Ini dari apa namanya Bu Melinda dari BSD. Satu-satu dulu ya. Oke, silakan Bu. Sebenarnya kalau strateginya itu banyak sih Pak ya, gitu ya. Kalau cuma menabung kan kita nunggunya lama nih Pak ya. Nah, ya nggak cukup-cukup lah tadi ya. Kan dibilang tanpa mengorbankan ya, bingung nih saya gitu ya. Kalau dibilang tidak mengorbankan ya, saya minta tolong supaya pada disiplin kan intinya Iya. gitu ya Pak ya. Tapi ini nabung ini jadi gini, kalau yang saya dengar sih ya, kan ada haji itu ada dua Pak ya. Yang pertama itu haji reguler, Reguler. yang kedua adalah haji plus. Oke. Nah, kalau haji reguler kalau nggak salah di DKI itu saya dengar sih sekitar 27-28 tahun ya nunggunya Masa gitu ya, tunggunya. masa tunggunya. Gitu ya. Sementara kalau haji khusus bukan furoda ya. Ya, Kalau ya. furoda itu lain lagi Lain lagi, ceritanya. Nah, langsung ini berangkat bisa. haji khusus ini kan pemerintah punya. Iya. Haji khusus ini kan memang pakai US dollar nih Oke. sekarang kan gitu, dan memang di awal memang cukup lumayan nih untuk daftarnya. Kalau reguler kalau nggak salah 25 juta, kalau yang ini 4.000 US dollar. Nah, sekarang kembali ke kita menabung, tapi berarti untuk mencukupi 4.000 dolar itu susahnya ya, karena tadi tidak disiplinnya kurang. Kemudian masuk ke begitu nanti cukup uangnya, ternyata tiba-tiba siapa tahu ya pemerintah menaikkan harga ya Pak ya. Ya. Wah, gitu loh. Harus haji Terus udah naik. gitu jangka waktunya mundur lagi nih Pak. Kalau nggak salah kalau untuk haji khusus itu masa tunggunya 7 tahun. Sekarang ini ya. Ya, kurang lebih yang saya tahu ya. Nah, kalau nanti kita baru bisa nabung 2 tahun misalnya, berarti masa tunggu hajinya udah jadi 9 tahun, Iya. Pak. Gitu. Ada banyak sih sebenarnya, Bapak Ibu nanti bisa, kita kan ada kerjasama nih ya Iya, sama iya. Khalifah Asia ya. Nanti bisa diskusi itu ya, Nanti Pak. bisa diskusi mengenai bagaimana cara pembayaran untuk bisa berangkat haji gitu Iya. ya, baik reguler maupun khusus, karena banyak institusi keuangan sebenarnya yang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bisa paling nggak mendapatkan porsi hajinya dulu Iya, iya, iya. gitu. Nah, kesannya nabung sih, Iya, Pak. iya, Gitu. betul. Karena diskusikan dengan Iya, Khalifah Asia. teman-teman di Khalifah Asia Iya, kayak gitu. kalau nanti bisa berhubungan dengan Khalifah Asia, kalau secara teknisnya seperti Iya, apa, secara teknisnya. gitu ya. Jadi yang paling penting tetap artinya disiplin dalam menabung, karena ya tabungannya juga harus sesuai dengan memang kebutuhan biayanya sih pastinya gitu. Apalagi Mas pertanyaannya? Mungkin udah jelas. Itu lagi ngopi lagi. Makanya kumpul-kumpul duitnya buat haji. Assalamualaikum, saya Ray. Izin bertanya bagaimana menjaga konsistensi menabung untuk haji dalam menghadapi inflasi setiap tahunnya. Ini hubungannya dengan inflasi. Nah, Ibu lebih paham lah perkara inflasi ini. Yang Ibu bilang tadi sebenarnya ketika udah nabung ternyata ada perubahan, Ya, perubahan harga. karena memang ya hubungannya pasti ada dengan inflasi. Ya, apalagi kalau haji khusus misalnya ya Pak ya, itu kan pakainya US dollar, gitu kan. Kalau makainya US dollar itu kan berarti kita lihat aja waktu kemarin US dollar misalnya 15.000, sekarang udah 16.000 Iya. lebih.
Berarti ada kemungkinan setiap tahun itu ada kenaikan lah ya Iya. dari haji plus haji khusus ya. Iya. Berarti mungkin setiap tahun bisa aja $1.000 Pak, mungkin Iya, gitu. iya. Karena kan ada kenaikan juga misalnya dari informasi dari kedutaan dan lain-lain sebagainya yang saya tahu ya. Iya. Karena memang ini ada kenaikan terus. Even haji reguler pun gitu kan. Waktu yang saya tahu waktu itu 45, sekarang kan 65 dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya pemerintah kasih 90, tapi kita hanya bayar 65. Tapi kan 90 ini nambah lagi, Iya, nambah lagi, iya, nambah iya. lagi. Jadi memang kebutuhan dari haji dan inflasi itu seiring berjalanan Oke, iya betul betul. gitu. Jadi tidak bisa kita menabung misalnya sekarang nabung 100.000, tahun depan masih 100.000. Karena Nggak menjaga mungkin. dari Ya, inflasi tadi iya harusnya dong. mestinya Mestinya naik lagi iya. nabungnya. Misalnya tahun depan kita nabung 200.000 atau 250.000, jangan 100.000 terus gitu ya Pak ya. Iya. Ya karena inflasi itu ngikutin perkembangan dan ngikutin keuangan, ngikutin dunia. Kita nggak bisa handle sesuatu yang di luar Iya. kemampuan kita. Gitu. Betul, betul, ya. Baik, tadi Mas Rey ada lagi satu lagi pertanyaan. Sudah cukup? Nanti ada satu lagi. Masih Ya, masih nunggu kami pertanyaan masih lagi. menunggu pertanyaan lagi. Oke, baik. Ibu, eh, kalau bicara menabung tadi kan niat itu berdasarkan kebutuhan dia pengen ikut haji. Tadi ada mau reguler kah? Pasti memang kebutuhannya tarifnya lebih murah dibanding khusus. Tapi memang harus siap dengan jangka waktu Yang tunggunya yang panjang, panjang. ya, jangka waktu Nah, tunggu yang terus panjang. mau khusus berarti ya tadi berarti effortnya juga harus lebih ya Bu ya. Betul, Heeh. betul. Dan yang saya tahu Pak, ini Khalifah Asia ini adalah salah satu travel yang sudah punya izin untuk penyelenggaraan haji khusus. Karena nggak Iya, semua travel, makanya hati-hati juga dengan iya, travel iya, ya, karena kita kan tahu sendiri travel itu ada yang benar-benar travel, ada iya. yang ya travel Ya, muncul begitu ya. datang dan pergi gitu ada juga Bu. Jadi hati-hati sekali gitu ya kalau mau Dalam pergi memilih travel ya. dalam memilih travel. Jadi memang tolong pastikan gitu ya untuk travel-travel yang memang sudah memiliki izin Iya. gitu. Kedua juga lihat ibaratnya orang mau ngelamar juga dilihat CV-nya ya. Ya, iya. Ya, jadi dilihat rekam jejaknya Ya. seperti itu. Nah, nanti ada lagi ya setelah yang haji khusus kalau mau langsung berangkat ya effortnya lebih lagi. Barangkali mau ikut furoda seperti Iya. itu kan. Itu. Tapi saya rasa sih untuk sekarang haji khusus juga udah Bagus banget. bagus banget Kalau seperti furoda kan itu. berarti memang dia punya kelebihan atau Iya, kekayaan yang iya, lumayan udah betul. kelonggarannya sudah Iya, cukup Pak gitu untuk benar ikut itu. haji furoda gitu Iya, ya. iya, Tapi kalau misalnya haji reguler ya tinggal pilih ya iya, masa tunggunya, atau mau haji khusus yang masih 7 tahun, masih sehat nih kita iya, gitu ya, untuk bisa ikut haji khusus gitu. Tapi memang effort kita untuk menabung harus lebih kencang. iya, iya. Walaupun ada finansial institusi yang bisa membantu, tapi kan itu nanti masuknya ke 65% yang saya bilang tadi Pak, Iya. ya cicilan yang tidak boleh dikurangi gitu ya. Kebutuhannya masuk ke 65%. Oke. Nanti ujung-ujungnya nambahnya, kalau nanti pas berangkat kan harus nambah tuh. Iya, Nah, nambahnya bisa dari yang iya, 7,5%. betul. Tapi artinya sudah nggak terlalu berat, ya kan? Hanya saya bilang Sudah tadi, nggak memplanning pusing. banget. Iya, Planning dulu kalau nggak pusing. planning yang baik, yang tertib, yang disiplin tadi. Ini ada pertanyaan pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakih dari Semarang. Pertanyaannya, peluangnya lebih besar mana antara nabung dengan investasi? Dan jenis investasi apa yang paling aman saat ini? Nah, ini memang bidangnya beliau. Dari tadi saya tunggu nih mancing pertanyaan. Saya tadi sampaikan, kita bisa kan emas. Ya. Dan itu liquid loh Mas tuh ya. Betul, itu nomor 1 gitu ya. Nggak bisa dipegang, karena kalau deposito bisa dicairin kapan aja. Nah, kalau deposito yang 7,5 dana darurat tadi, nah itu dalam bentuk deposito, bagi hasilnya lebih besar daripada tabungan kan. Gitu. Nah,
biasanya kalau ya maksudnya nggak terlalu banyak, kita bisa masuk di emas. Emasnya bukan perhiasan ya, Iya. emasnya kita beli emas batangan. Mas logam gitu ya. Jadi kalau saya mengajarkan anak saya itu, kalau nanti dia punya penghasilan, harga emas itu kan cuma sekarang 1,2 ya. Betul, sekitar Ya, 1,2. nggak apa-apa. Dalam 2 bulan beli 1 gram. Dalam 2 bulan beli 1 gram gitu loh. Supaya terakumulasi kalau dia dari muda, berarti berapa tuh kalau udah sampai dia kerja sampai umur 50 misalnya. Nah, itu disiplin kan dari mulai Betul. sekarang. Nah, kalau saya dulu dikasih tahu ibu saya memang perhiasan, karena dulu kan nggak. Ya belum ada antam. Iya, Ya makanya. bukan belum ada, kita belum tahu. Makanya Pak lihat deh. Asik. Masya Allah. Tapi maksudnya ini kecil-kecil ya. Iya. Tapi setiap ada beli, Iya. ada beli. Iya. Nah, itu Orang tua dulu orang sering. zaman dulu tuh gitu. Tapi kalau orang zaman anak sekarang mungkin ke situ, Iya. atau yang kedua itu reksadana, Pak. Hmm. Gitu. Reksadana itu investasi yang bisa dimulai dari 100.000, tapi memang kenaikannya nggak terlalu tinggi dibanding emas nih kebetulan gitu. Ya karena ini berhubungan dengan Haji, mungkin ada yang nanya, emang ada reksadana yang syariah? Ada juga. Ada ya. Kita bisa tanya ke bank-bank syariah, dia biasanya Hmm. mengeluarkan, pemerintah juga ada Iya. reksadana syariah itu ada. Oke. Kalau dananya kecil-kecil yang 7,5 nih, kita nggak tahu berapa bisa terakumulasi, ya paling nggak cuma 2 itu. Kalau misalnya sudah bisa lebih dari itu, berarti masuknya ke investasinya ke rumah misalnya, rumah Oke. kedua, Aset ya. aset gitu. Tapi aset kan kembali lagi Pak, bukan dari 7,5 ngambilnya, Iya. tapi dari 65 Iya. gitu. Kembalinya ke sini karena mungkin cicilan gitu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi instrumen yang bisa mengalahkan inflasi saat ini menurut saya yang paling umum aja hanya reksadana dan Sama emas emas. tadi ya. Ya kan? Karena saya satu tidak main saham, dan saham sekarang lagi nyungsep semua gitu ya. Terus kalau misalnya nggak banyak banget duitnya, saya nggak menyarankan mereka untuk main saham. Sukuk dan obligasi itu juga bagus, tapi kan minimalnya juga besar-besar gitu. Iya, Tapi iya. kalau reksadana ini bisa 100-an ribu, emas juga bisa 1 jutaan, 2 jutaan. Iya. Itu aja sih Oke. saat ini untuk inflasi, supaya kita bisa melewati inflasi. Iya. Seperti itu. Baik. Tadi Pak Ahmad Fakih ya dari Semarang ya. Tadi semoga bisa mendapatkan jawaban yang cukup buat Pak Ahmad Fakih dari Semarang. Teman-teman kita juga ada ini Bu Erika, ada giveaway. Jadi bukan di Baimong doang ada giveaway. Cara kita juga ada giveaway gitu. Dan pemenang dari giveaway diambil dari penanya terbaik. Ini ada 3 orang. Langsung saja kita umumkan ya. Yang pertama yang beruntung mendapatkan giveaway malam ini, yang pertama Melinda. Ini Melinda yang dari BSD tadi ya. Kedua Pak Ahmad Fakih dari Semarang. Dan yang ketiga adalah Pak Ray Ferdian. Oke. Selamat ya buat para pemenang. Dan selanjutnya kita tutup berarti acara ini. Nanti setelah itu kita foto-foto untuk closing, tapi ditutup dulu berarti ya. Oke. Baik Bu Erika, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dalam edukasi ini. Saya bilang edukasi karena semoga ini bisa bermanfaat buat banyak orang, dan semoga ilmu Ibu menjadi kebarokahan karena terus bermanfaat buat orang lain ya Bu ya. Terima kasih saya mewakili dari pihak Arah Muslim dan juga Khalifah Asia. Semoga yang hadir ini semuanya, termasuk saya sih, saya baru umroh belum haji. Kalau Ibu sudah bisa berangkat lagi juga, dan teman-teman semua yang hadir di acara ini, termasuk teman-teman yang di kantor ini, Allah mudahkan kita untuk bisa berangkat haji dengan mudah, dengan cara yang terbaik. Rezekinya dengan cara Allah saja. Selain kita juga harus tertib nabung tadi. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Oke. Oke. Kita pandu ya, Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke, Lagi? ulang lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Cukup? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. تفتح عيوني وعمري كله مشتاق ليك